In paradise, I kinda like it. I'm paralyzed, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifuddin, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023, LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan tema Ayo Bertaubat. Video pembelajaran ini kami ambil di Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen Margoyo Sopati dalam pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini tanggal 26 Agustus bisa bertemu bertatap muka dalam pembelajaran akidah akhlak tema Ayo Bertaubat, yaitu bab yang ketiga. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wasahil alayya hifdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati alaihi salatullahi summa salamuhu salatahu wa taslima Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Aveni Oktaviana Ramadhani, Alfi Zumarah, Anissa Natikotus Solihah, Asis Tianingrum, Aulia Rahmadila, Khalida Aifiatul Fajriyah, Dewi Fatimah, Eka Diah Nurmalasari, Fairuza Fatia, Faizatul Mawardah, Falfa Justrisia, Faza Ilfa, Gaida Husna,
Ida Fitriyah Ulfatul Ma'rifah, Islahiyah Jamala Azizah, Jian Mairina, Harisma Putri Ramadhani, Laili Ihda Safira, Lina Novia Khairul Hasanah, Maili Lina, Naila Alfu Maghfirah. Sudah? Halaman berapa itu? Halaman 41 ya. Kalian buka halaman 41. Dan juga diperhatikan apa yang Bapak sajikan di slide ini, bahwasanya pada hari ini kita membahas ayo bertaubat. Tapi sebelumnya coba masih ingat pelajaran yang telah lalu, pelajaran terakhir kemarin tentang apa? Yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, juga ada sifat jaiz. Masih ingat? Ada berapa pembagian sifat wajib? Ada 4, apa saja? Nafsiyah, salbiyah. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat di pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang dalam pembelajaran kali ini kita sudah masuk dalam bab 3, yaitu tentang ayo bertaubat ya. Sebelumnya Bapak sampaikan dan bisa kalian baca bersama-sama, silahkan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu 1. Meyakini Oke, yang kedua membiasakan Tiga, 4. Menelaah hakikat taubat. Kemudian dan yang terakhir adalah keutamaan taubat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, dalam selanjutnya, slide selanjutnya itu bisa kalian lihat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa yang kita nanti akan menjelaskan tentang 1. Pengertian taubat, hakikat, kemudian syarat-syarat, kedudukan dan keutamaan taubat. Nah, dalam pembelajaran hari ini yang kita harapkan akan tumbuh sikap dalam diri kita sesuai dengan yang ada di situ, yaitu sikap yang kita harapkan adalah adanya kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian taubat tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, harus serius orang bertaubat itu. Bertaubat itu harus serius. Nah, lalu sudah tahukah kalian apa sih pengertian taubat itu? Coba. Nanti kita akan mempelajari ini ya. Sementara ini kalian belum tahu apa pengertian taubat, tetapi kalian bisa melirik di dalam kitab itu secara bahasa apa, sejarah syariat apa, nanti kita jelaskan secara jelas. Kemudian apa saja syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bertaubat agar taubatnya diterima oleh Allah. Apa saja keutamaan taubat? Kemudian bagaimana cara menguraikan hakikat taubat? Kita itu bertaubat dengan cara apa? Tahapannya seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara memperinci syarat-syarat taubat? Ada berapa syaratnya taubat dan bagaimana kita bisa memenuhi syarat tersebut sehingga taubat kita bisa diterima oleh Allah. Oke. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita sama menggunakan model PBL. Masih ingat kan? Yaitu problem based learning. Sebuah pembelajaran yang diinovasikan agar kalian lebih mempunyai peranan aktif dalam pembelajaran. Karena pembelajaran ini berbasis masalah. Artinya kalian
diberikan sebuah masalah di awal, kemudian nanti kalian akan menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan itu di keterangan dari Bapak Guru, dan kemudian mungkin nanti akan saya berikan slide video pembelajaran dari Bapak Quraisy Shihab dan Mbak Najwa. Nah, apa sih yang kita masalah yang akan kita selesaikan dalam hal ini? Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan dalam pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama adalah hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Apa hakikatnya taubat? Bagaimana syarat-syaratnya dan apa kedudukan taubat itu? Itu coba kalian catat sekarang. Untuk bisa kalian temukan jawabannya nanti. Yang pertama. Yang kedua adalah pentingnya bertaubat sejak dini. Apa sih pentingnya kita itu bertaubat mulai dari sejak dini? Sikap yang bagaimana, kejujuran yang bagaimana, tanggung jawab yang bentuknya seperti apa yang kalian pecahkan. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam memecahkan permasalahan itu sudah kalian catat, dan sekarang tolong untuk membentuk kelompoknya, karena dari kelompok itu nanti kalian akan menyaksikan bersama-sama, mempelajari bersama-sama dan menemukan jawaban secara bersama-sama. Silahkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan untuk memberikan slide video pembelajaran. Ada 2 nanti yang kita putarkan di sini. Ya. Oke, sudah. Ini di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 yang di belakang ya. Ayo. Assalamualaikum, bertemu di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Episode ini saya Najwa dan kita akan belajar dengan Abi Quraisy Shihab soal taubat, Abi. Taubat. Dari segi bahasa, arti taubat itu apa, Abi? Taubat itu dari kata taba, artinya kembali. Kembali. Ya, ada ilustrasi bahwa manusia, bayi yang baru lahir, manusia yang suci itu bersih dari dosa. Begitu manusia berdosa, dia menjauh dari Allah. Kalau sekarang kita begini berdekatan, ini kita berdekatan, Abi kemari, Nana ke sana. Tadinya kita berdekatan, tidak ada pemele, maka kembali. Nah, Allah kembali, manusia juga kembali, sehingga kembali berdekatan lagi. Nah, tentu ada syarat-syarat untuk diterimanya kembalinya orang ini. Itu yang pertama, menyesal. Mengapa saya lakukan itu? Yang kedua, memohon ampun. Nah, yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka dia harus meminta dari manusia di mana dia berdosa itu, terhadap siapa dia berdosa, dia minta maaf, maafkan saya. Nah, ketika manusia kembali, Allah pun kembali. Menarik dikatakan bahwa Allah lebih dulu kembali dari manusia. Allah lebih dulu mendekat. Allah lebih dulu mendekat. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, kalau manusia itu yang mau kembali tadi berjalan, Tuhan akan datang untuk kembali dengan berlari. Kalau dia sejengkal, Tuhan akan sedepah. Karena Tuhan senang siapa yang mau bertobat. Tuhan senang manusia itu dekat kepadanya. Sampai-sampai dilukiskan oleh Nabi betapa senangnya Allah. Dia katakan begini, ada seorang dengan untanya pergi berpergian, di untanya ada bekalnya, dia istirahat di bawah satu pohon, tiba-tiba untanya pergi. Iya. Gimana? Sudah menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah kalian tadi himpun? Hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat
sebagai pondasi perjalanan rohani. Pentingnya bertaubat sejak dini, sedini mungkin. Itu kenapa kita harus bertaubat sedini mungkin. Kemudian jujur dan tanggung jawab sebagai buah dari taubat. Sudah menemukan? Kita akan melengkapinya lagi jawaban itu melalui video berikut yang dari Buya Yahya. Diperhatikan benar-benar untuk bisa nanti kalian mendapatkan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, menyambung pertanyaan pekan yang lalu terkait tentang hijrah dari seorang hamba Allah dari pekerjaan di sebuah bank konvensional ribawi kepada bank syariah. Yang ingin Anda tanyakan Buya, kalau hijrah kemarin itu dijawab kalau tidak salah itu ada proses tahapan-tahapan seseorang itu ingin hijrah. Namun bagaimana ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan? Apakah sama dengan orang yang berhijrah? Artinya seseorang yang bertaubat kepada Allah itu perlu dengan tahapan-tahapan. Itu pertanyaan anak Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat itu tahapannya juga ada. Biarpun syaratnya itu disebut ada syarat tobat, meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, ya kan? Ada menyesal, disebutkan syarat 3 itu. Cuman dari 3 syarat itu tidak serta-merta langsung spontan. Syarat tobat kan ada 3. Ada menyesal, meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi. Ini adalah ada tahapannya. Pertama adalah nyesel dulu. Menyesal dulu. Ada penyesalan, itu langkah tobat. Biarpun meninggalkan tapi gak nyesel, kapan bisa lagi? Gak ada artinya. Nyesel dulu itu tahapannya. Sampai Nabi mengatakan at-taubatun nadamatu. Namanya tobat tuh nyesel dulu. Nyesel tuh gimana sih? Gitu loh. Anda harus ngerti nyesel dulu. Kadang-kadang nyesel gak ngerti gimana bisa nyesel. Nyesel itu ibaratnya Anda punya duit, gaji sebulan satu-satunya, gak ada lagi duit sumber kecuali dari itu. Gajinya 2 juta, Masya Allah, ada utang, ada listrik, ada macam-macam. Ini tahu-taunya Anda ambil pakai tas, tasnya tadi. Tahu-taunya apa? Bolong. Sampai di rumah nggak ada. Anda nyesel, ya Allah, nyesel. Tasnya dibanting. Ini gara-gara tas ini. Kira-kira dipakai lagi enggak besok tasnya? Ngambil dulu enggak? Itu lo nyesel. Itu ya macam ini nyesel masih senyum-senyum. Insyaallah saya tobat. Ya, itu sudah jelas, sudah menemukan jawaban? Sudah ya, tapi ini akan saya sampaikan lagi untuk yang lebih jelasnya lagi dari materi yang sudah disajikan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam buku pegangan kalian, yaitu pengertian taubat. Jadi secara bahasa taubat itu merupakan isim masdar dari kata tawaba. Taba yatubu taubatan, gitu ya. Taba yatubu taubatan, yang secara makna artinya adalah kembali. Dia bertaubat, misalkan ada kata-kata di seorang itu bertaubat, berarti dia itu kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Kembali menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak-haknya Allah. Nah, kemudian secara syar'i, secara syariat taubat itu adalah
meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Coba kalian baca bersama-sama secara syariat. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah. Lalu yang buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. yaitu taubat, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Jadi orang bertaubat itu berdasarkan takut karena Allah, bukan takut karena apa-apa, tetapi murni takut karena Allah. Terus kemudian menganggap dosa itu buruk, menyesali perbuatan maksiatnya yang telah dia lakukan, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, selanjutnya hakikat taubat itu di dalam slide itu ada ilustrasi bagaimana perubahan seseorang before dan after taubat ya. Before-nya itu dengan gaya yang sedemikian, terlihat tatonya di tangan. Terus kemudian setelah bertaubat perubahannya sangat drastis sekali. Dan ini yang diharapkan dalam taubat itu, orang kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah dan sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Jadi wujud aplikasi dari taubat itu adalah apa tadi? Meninggalkan larangan, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan-larangan atau kemaksiatan. Silakan diselesaikan tugasnya 10 menit. Setelah itu nanti tunjuk perwakilan terbaik kalian. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you come my way? Yeah, yeah, yeah. I think I might get bored. It's like we met before. I always get ignored, I don't exist. I'm sick. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life, when I'm with you I can't move, it feels like I'm losing my mind. Paradise, yeah, I kinda like it. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you come my way? Oke, sudah cukup 10 menit. Silakan perwakilan siapa yang maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai taubat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Alfi Zumaroh, lalu Falfa Justrisia, Ida Fitria Ulfatul Ma'rifah, Nurul Fadilah, Silfatun Nihro Aimatun Nihayah, dan juga Zainun Habibah. Tugas yang diberikan kepada kita tadinya adalah menjelaskan hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Yang kedua, menjelaskan pentingnya bertaubat sejak dini. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa jujur dan tanggung jawab sebagai buah dari taubat. Hakikat taubat.
Taubat adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, lalu mengerahkan hati kembali kepada Allah. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu dosa dan melakukan segala hak Allah. Hakikat taubat melibatkan penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan kerendahan hati di hadapannya. Syarat-syarat taubat. Yang pertama adalah menyesali dan merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut kembali. Yang ketiga, memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari awalnya. Lalu meninggalkan dosa karena takut pada Allah dan menganggapnya sesuatu hal yang buruk. Kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Yang pertama, taubat merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan rohani seseorang. Taubat adalah cara untuk mendapatkan kecintaan Allah dan juga meraih keberuntungannya. Taubat menjadi pondasi yang kuat dengan memperbaiki diri dan meningkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat, seseorang dapat memperkuat rasa takut dan optimisme kepada Allah dalam hatinya. Dengan taubat juga, kita bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Taubat memiliki peran yang signifikan dalam perjalanan rohani seseorang. Dengan memahami hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat, seseorang dapat memperbaiki diri, mendapatkan keberuntungan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat sejak dini memiliki penting yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Berikut adalah alasan mengapa bertaubat sejak dini sangat penting. Yang pertama adalah untuk membentuk karakter yang baik dalam diri seseorang. Menghindari perbuatan dosa yang dapat merusak kehidupan seseorang dan juga merusak masa depan seseorang. Meningkatkan kualitas hidup dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan juga perbuatan dosa. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh berbagai keberuntungan. Dengan menjadi jujur dan bertanggung jawab, dalam taubat seseorang dapat memperoleh manfaat yang positif. Meskipun proses taubat mungkin sulit dan penuh dengan kesulitan, buah dari kejujuran dan tanggung jawab ini akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup seseorang. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali penjelasannya sangat mendetail sehingga jelas menambah pengetahuan kita ya. Selanjutnya kelompok selanjutnya. Oke, langsung ke kelompok 5. Silakan untuk maju mewakili temannya dan satu operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang menjelaskan tentang hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani, pentingnya bertaubat sejak dini, jujur dan tanggung jawab sebagai buah dari taubat. Berdasarkan keterangan yang sudah diberikan guru saya tadi, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hakikat taubat. Taubat dalam konteks agama merujuk pada perubahan sikap dan perilaku seseorang dari dosa atau kesalahan menuju ketaatan dan kerohanian yang lebih baik. Hakikat taubat melibatkan pengakuan atas kesalahan, penyesalan yang tulus, niat untuk tidak mengulangi dosa, dan upaya untuk memperbaiki diri.
Taubat merupakan bagian integral dari banyak tradisi keagamaan dan diyakini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau prinsip-prinsip rohaniah yang lebih tinggi. Syarat-syarat taubat. 1. Pengakuan dosa. Seseorang harus mengakui dengan jujur dosa atau kesalahan yang telah dilakukan. Ini melibatkan kesadaran atas tindakan yang salah. 2. Penyesalan yang tulus. Seseorang yang merasa menyesal dan menyesal atas dosa yang telah dilakukan, ini tidak hanya berarti merasa disesali karena akibatnya, tetapi juga karena dosa tersebut melanggar prinsip-prinsip moral atau rohaniah. 3. Niat untuk tidak mengulangi dosa. Bagian penting dari taubat adalah tekad untuk tidak mengulangi perilaku dosa di masa depan. Ini menunjukkan komitmen yang tulus untuk berubah. 4. Memperbaiki diri. Taubat juga melibatkan upaya nyata untuk memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mencakup memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbaiki karakter, dan meningkatkan kualitas spiritual. Kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Taubat memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan rohani seseorang karena ia mencerminkan sikap rendah hati, kesadaran akan dosa, dan tekad untuk berubah. Dalam banyak tradisi keagamaan, taubat dianggap sebagai pintu gerbang untuk memperoleh pengampunan Tuhan dan menghilangkan beban dosa. Oleh karena itu, taubat menjadi landasan bagi perjalanan rohani yang lebih dalam. Dalam keseluruhan, taubat bukan hanya tentang mengaku dosa, tapi juga tentang perubahan batin dan perjalanan menuju kedekatan dengan prinsip-prinsip rohaniah yang lebih tinggi. Bertaubat sejak dini memiliki banyak manfaat dan pentingnya sangat diakui dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keseluruhan, taubat bukan hanya tentang mengaku dosa, tapi juga tentang perubahan batin dan perjalanan menuju kedekatan dengan prinsip-prinsip rohaniah yang lebih tinggi. Bertaubat sejak dini memiliki banyak manfaat dan pentingnya sangat diakui dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, jujur dan tanggung jawab bukan hanya hasil dari taubat, tapi juga merupakan pilar-pilar penting dalam perjalanan rohani yang membutuhkan karakter yang lebih baik setelah mengakui dan memperbaiki dosa atau kesalahan masa lalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari teman-teman kalian sudah selesai dan urutan mulai dari 1 sampai dengan 5 sudah selesai. Sangat jelas dan sangat memberikan pertambahan pengetahuan bagi kita semua ya. Selanjutnya adalah ini berarti sudah berakhir yang kita pelajari di hari ini. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian selesaikan di rumah masing-masing atau di pondok pesantren. Iya. Besok dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran di pagi hari ini. Kita semoga senantiasa mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas agama. Ngaji oke, agama oke. DAS Satgas sepele. In paradise